Oke, menarik ya. Tadi kan banyak dari teman-teman bilang the first gitu ya, atau yang bagian pertama, the most important is perpuluhan gitu ya. Perpuluhan, lalu kedua tadi bilang persembahan atau persembahan khusus, atau yang lainnya lebih mengutamakan kepada Tuhan gitu ya. Sebenarnya nih, menurut teman-teman semua, seberapa penting perpuluhan itu buat teman-teman? Kalau dari Tommy lah, kira-kira gimana Tom? Mengapa itu dijadikan nomor satu? Kenapa perpuluhan itu penting banget menjadi nomor satu ya? Kalau buat aku pribadi, aku berpikirnya bahwa perpuluhan itu adalah kehidupan kita ini kan semua daripada Tuhan gitu. Kita tuh mengembalikan ya, konsepnya kan bukan membayar. Kalau perpuluhan itu kan mengembalikan memang punyanya Tuhan, ya kita kembalikan dari setiap apa yang kita terima daripada Tuhan. Kalau aku berpikir bahwa yang pertama itu Tuhan udah kasih kesempatan hari ini tuh bisa bangun, bisa hidup lagi lah, kurang lebih kayak gitu hari ini. Terus hari ini Tuhan masih bisa kasih kehidupan, aku bisa manage untuk prepare kesehatan tubuh gitu kan, prepare Tuhan ngasih waktu 24 jam, aku bisa manage kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk bekerja dan sebagainya. Tuhan udah kasih kesempatan untuk itu. Sampai pada akhirnya aku bisa mungkin bekerja, bantu orang lain sehingga mendapatkan income, dan semuanya itu baik lagi karena Tuhan, bukan karena aku. Jadi aku berpikir bahwa ini semua karena Tuhan, dan itu adalah Tuhan cuma minta 10%, karena persepuluhan ya. Oke, ya benar. Ya cuma 10 dari 100% lah gitu. Nah, itu kan bukti kesetiaan aku sama Tuhan. Jadi aku berpikir bahwa itu benar-benar penting, bagaimana aku tuh harus setia. Tuhan sebenarnya kalau nggak dikasih 10% dari aku juga nggak apa-apa gitu. Tapi apakah aku menjadi orang yang bisa dipercaya nggak sih sama Tuhan untuk berikutnya dikasih kesempatan lagi untuk hidup, untuk mengatur dan sebagainya. Jadi makanya buat aku itu penting banget persepuluhan. Oke, waduh menarik banget ya kalau persepsinya Tommy ya. Kita lanjut nih ke Sis Erlina. Kira-kira menurut Erlina, kenapa itu dijadiin nomor satu gitu ya? Terus kemudian seberapa penting sih sebenarnya perpuluhan itu gitu? Oke, kalau menurut aku itu sangat penting ya. Dan itu hal yang pertama dan yang utama. Kalau buatku gitu. Kembali lagi, kalau ke Alkitab kan bilangnya perpuluhan itu adalah milik Tuhan gitu ya. Jadi ngerasa itu bukan punyaku gitu loh. Aku harus kembalikan sama Tuhan gitu. Tuhan yang sudah kasih, dan itu punya Tuhan gitu. Dan itu untuk pekerjaan Tuhan gitu loh. Nah, supaya pekerjaan Tuhan di dunia ini boleh berjalan gitu loh. Penyebaran Injilnya boleh bekerja dengan baik dan melalui persembahan juga kan gitu. Bukan hanya perpuluhan tapi persembahan juga. Betul. Itu sih. Nah, soalnya aku pernah nih ngalamin, either aku lupa kasih perpuluhan atau waktu itu kasih ke orang tua deh, antara itu. Jadi kayak itu part of memberinya gitu kan. Jadi waktu itu satu bulan tuh aku lupa dan ngerasain 1 bulan itu berkekurangan. Jadi sejak saat itu aku komit gak akan mau lagi seperti itu gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang ya selama aku masih setia untuk memberi, aku nggak ngerasa berkekurangan gitu loh. Itu sih. Oke, udah menarik banget nih ya. Selama ini nggak pernah merasakan kekurangan gitu ya, karena ada Tuhan yang bantu gitu ya. Iya, selalu bersyukur. Selalu bersyukur gitu. Bahkan tadi udah share sedikit gitu ya, pernah sempat terlewat dan akhirnya mengalami hal yang mungkin nggak menyenangkan sebenarnya gitu ya. Jadi kayak merasa kekurangan ataupun yang lain-lain. Oke, menarik banget nih. Yang terakhir gitu ya, dari Kak Rachel ini yang hidupnya let it flow. Banyak nonton Princess ya, Frozen. Gimana nih Kak? Kira-kira menurut Kak?
apa ya, kalau aku udah ditanemin gitu ya dari apa namanya, dari waktu abis pertama kali kerja gitu, ditanemin sama orang tua gitu, apapun yang terjadi perpuluhan itu yang harus pertama gitu, ditempatin dari segala kebutuhan kamu, karena ingat bahwa Tuhan itu adalah pencipta kamu dan dia adalah yang memberikan apa yang segala kebutuhan kamu. Jadi itu yang harus kamu lakukan, karena itu adalah kewajiban kamu sebagai umat Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang muda kadang tuh kita apa ya, suka kayak nguji gitu loh. Dalam arti kata, banyak teman-teman kita atau orang-orang muda lain di luar sana merasa bahwa beranggapan perpuluhan persembahan itu nggak penting gitu loh. Jadi justru mereka menempatkan perpuluhan sama persembahan itu di akhir. Ya, kalau misalnya ada uang sisa, ya udahlah, inilah yang bisa saya kasih lah. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya udah next month-nya aja gitu. Dan kayak tadi Erlina bilang, banyak juga orang yang berpikiran seperti itu, bahwa memberi kepada orang tua itu kan lebih penting, buat apa kita memberikan kepada Tuhan gitu. Toh Tuhan kita juga Tuhan yang kaya, Tuhan yang penyedia segala sesuatunya. Tapi jangan kita lupa, itu adalah kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan udah berikan. Kayak tadi Tommy udah bilang, Tuhan itu udah kasih nafas kehidupan, cuman minta 10%. Sebenarnya dia nggak minta, tapi itu memang udah kewajiban kita gitu loh, memberikan apa yang memang Tuhan perintahkan. Bukan kita memberikan dengan apa yang kita anggap bahwa ini yang terbaik kok Tuhan. Bukan gitu konsepnya, bahwa yang terbaik di mata kita belum tentu terbaik di mata Di mata Tuhan. Ingat aja cerita Kain dan Habel gitu kan. Tuhan bilangnya minta apa? Persembahannya dari hasil ternak, ya kan? Tapi apa yang dikasih oleh Kain, dia kasih hasil yang terbaik yang menurut dia gitu ya, dari hasil tanam bertanam dia. Nah, tapi Tuhan nggak berkenan. Nah, sama lah kayak kita. Jadi berpikir bahwa persembahan dan perpuluhan itu penting dan jangan pernah digunakan. Jadi kalau kita udah sisihkan, anggap itu uang mati. Kalau perlu kasih dia buru-buru ke gereja gitu, biar jangan sampai ada dosa. Karena gini, biasanya banyak orang kepepet gitu ya, aduh besok nggak makan, aduh gajinya cuma segini. Kalau saya kasih perpuluhan persembahan, saya dapat berapa gitu loh. Nah, ini sebenarnya kita kepercayaan ya, seberapa besar rasa cinta kita, seberapa percaya kita sama Tuhan, ujilah Tuhan, maka kamu akan diberikan yang terbaik gitu. Jadi jangan pernah takut. Kalau aku prinsipnya jangan pernah takut. Hari ini kesusahan hari ini, besok ada kesusahannya. Ya, jadi let it flow aja. Beranggapannya kayak gitu kalau aku dari ayah gitu loh. Hari ini, jangan dipaksain buat mikir besok gitu ya. Jadi kalau udah kasih persembahan perpuluhan, udah kamu serahkan yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan akan berikan yang terbaik juga buat kamu. Jadi jangan pernah takut ya guys, kalau udah ngasih persembahan perpuluhan, doakan, aminkan. Hari ini, besok pasti Tuhan kasih yang terbaik, itu aja. Oke. Tapi kakak, kalau hari ini dihabisin hari ini biar besok ada lagi. Kalau bisa sih begitu, Andrea. Kalau hari ini mah dihabisin hari ini nih. itu udah kayak Tommy banget yang gajian tiap hari. Oh ya benar. Aduh. Oke, thank you nih pembicaraan kita pada saat ini ya. Pertanyaan terakhir. Tadi kan sudah sempat disinggung sama teman-teman gitu ya. Kalau misalnya ini lebih ke pelayanan gitu ya untuk Tuhan, terus membantu pekerjaan Tuhan gitu dengan uang yang kita sisihkan dan ucapan terima kasih, rasa syukur kita terhadap Tuhan atas segala berkatnya kita berikan lagi kepada Tuhan untuk membantu pekerjaannya gitu ya. Menurut teman-teman gitu ya, seberapa pentingkah peranan persembahan atau perpuluhan terhadap pelayanan atau persembahan perpuluhan dari teman-teman untuk memajukan pelayanan kita untuk di gereja? Silakan dari Kak Rachel kali ya. Penting banget gitu ya, penting banget karena kita nggak tutup mata gitu ya, kita nggak tutup mata bahwa pekerjaan Tuhan atau pelayanan membutuhkan dana gitu ya, membutuhkan dana. Dalam arti kata kita nggak bisa hanya bercuap-cuap. Apa yang Tuhan ajarkan juga, ingat pada waktu dia berkhotbah di atas bukit, dia bukan hanya memberikan firman gitu, tetapi dia juga mengingat, oh iya ya, orang-orang ini udah ikut saya nih, mereka juga perlu dikenyangkan secara jasmani. Tuhan memberikan makan 5.000 orang. Jadi kalau aku patokannya bahwa dengan kita udah memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan,
kita udah doakan dan kita yakin bahwa uang itu akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk apa pelayanan Tuhan. Ya khususnya kalau kita kayak di gereja, kita kan ada beberapa departemen gitu ya yang melayani, ketua-ketua departemen yang membidangi, misalnya departemen pemuda Advent atau departemen klub atau departemen Dorcas yang untuk menolong orang-orang yang mungkin yang berkekurangan atau pelmas. Nah itu kan mereka membutuhkan dana. Nah, jadi persembahan yang kita kasih, yang kita sudah percayakan gitu loh, ke gereja ataupun ke organisasi tertentu, yakin dan percaya itu mereka gunakan untuk pelayanan. Itu makanya kalau di gereja kita tahu ya ada yang namanya berita mission, berita secara seluruh dunia gitu ya, pengalaman-pengalaman umat-umat Tuhan, yang dimana mereka juga memberitahukan bahwa di negara mereka membutuhkan bantuan dari kita, contohnya dalam hal pendidikan, seperti membangun sekolah atau membangun gereja. Jadi memang sangat-sangat diperlukan untuk penginjilan, kita mengabarkan Injil ke daerah-daerah, kita juga butuh traktat, bantu mereka, ya banyak hal lah. Jadi aku rasa itu penting banget dan memang berguna banget gitu loh untuk membantu saudara-saudara kita. Jadi yakin deh orang-orang muda, uang yang kalian berikan gitu untuk Tuhan, ya, dan kita percayakan ke organisasi kita itu benar-benar dipergunakan dengan baik. Oke, ada penekanan dengan baik gitu ya. Dengan baik. Mau digunakan gimana itu urusan mereka, yang penting kita sudah dengan baik. Ya. Standar atau perintah Tuhan gitu ya untuk memberikan. Oke, thank you Kak. Kita lanjut nih ke Tommy kali. Kalau menurut Tommy gimana Tom? Seberapa penting Tom? Oke, kalau ditanya seberapa penting, kurang lebih jawabannya hampir sama seperti Kak Rachel tadi sampaikan juga. Maksudnya itu penting. Penting karena kenapa? Organisasi atau gereja itu butuh dana, dan itu sebenarnya adalah istilah kata tuh seperti perwakilan Tuhan lah untuk membantu sesama untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan misi, ya kan, misi gereja dan sebagainya. Dan itu memang butuh dana. Nah, dengan adanya kontribusi kita, baik itu dari mengembalikan persepuluhan dan juga memberikan persembahan, itu tuh sangat berguna untuk membantu pekerjaan gereja. Jadi kita turut ambil bagian di dalam membantu atau misalnya di dalam pekerjaan gereja gitu. Dan jadi kalau buat aku pribadi, aku menjadi satu sukacita terbesar juga untuk bisa membantu pekerjaan Tuhan gitu. Dan yang terakhir itu juga menjadi satu tanggung jawabnya dalam artian kalau persepuluhan itu kan tadi mengembalikan punyaan Tuhan. Kalau persembahan itu kan lebih ke arah kayak aku ucapan syukur, kayak aku udah diberkati Tuhan dengan banyak hal. Persepuluhan tuh cuma 1/10-nya tuh kayaknya sangat-sangat ya buat aku dikit sekali gitu loh, cuma mau ngembalikan. Lalu Tuhan sudah berikan banyak dan aku cuma ngasih 1/10, dan aku tambahkan lagi bahwa memang ini ucapan syukur aku bahwa Tuhan telah berkati, itu dengan persembahan di situ, dan itu sangat penting buat gereja dan pekerjaan misi. Itu aja, thank you. Oke, thank you Tommy, terima kasih nih, sudut pandang yang berbeda lagi ya, jadi tambah pengalaman, tambah ilmu lagi buat kita. Untuk yang terakhir nih, buat Sis Erlina, kira-kira seberapa penting sih menurut Erlina? Seberapa penting itu sangat penting. Ibarat tuh kayak bahan bakarnya kendaraan lah ya. Oke. Rodanya nggak berputar kalau nggak ada itu. Tapi itu bukan hal yang satu-satunya yang penting, nggak juga. Yang terpenting itu juga adalah manpower ya. Maksudnya umat-umat Tuhan. Jadi umat-umat Tuhan, kemudian umat-umat Tuhan ini boleh bekerja dengan dana itu, barulah pekerjaan Tuhan bisa berjalan. Tapi di samping mungkin perpuluhan dan persembahan, ada juga gitu loh berkat-berkat Tuhan yang lain. Kalaupun misalnya yang nggak kita sangka-sangka gitu kan, ada aja donatur, ada aja bantuan gitu kan. Tapi untuk kepribadi kita masing-masing itu merupakan tanggung jawab kita sih gitu loh. Bukti kasih setia kita sama Tuhan gitu. Oke, thank you banget nih untuk
informasi dan pemikiran masing-masing dari teman-teman semua ya. Satu lagi Andre, jadi boleh. Mungkin orang bertanya gitu ya, pada saat kita memberikan persembahan dan perpuluhan gitu buat Tuhan, mungkin kita udah mengerti dan pelajari mengenai persembahan yang sistematis gitu ya. Jadi kalau tadi kan kita udah bahas mengenai perpuluhan itu berapa sih yang harus dikasih gitu ya, yang pasti 10% dari pendapatan yang kita dapatkan tiap bulannya. Nah, terus gimana tuh kalau persembahan? Kalau di kita itu kan ada dua persembahan, dalam arti kata persembahan terpadu sama persembahan khusus buat jemaat gitu ya. Kalau persembahan terpadu itu sudah pasti kita kirim ke organisasi pusat kita setengah. Jadi kalau misalnya kita ngasih persembahan terpadu 50.000 let's say gitu ya, 25.000-nya kita kirim ke pusat organisasi kita, 25.000-nya lagi kita taruh di jemaat kita gitu ya, untuk operasionalnya kita. Lalu persembahan khusus jemaat sudah pasti, karena buat jemaat itu udah pasti buat jemaat kita ya, untuk kegiatan operasional kita, untuk pelayanan dan bantu yang lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar untuk persembahan sistematis, itu sebenarnya kalian tuh nggak harus ngasih tiap sabat atau tiap pertemuan gereja tuh nggak perlu gitu. Kalau kalian udah kasih misalnya persembahan kayak aku gitu ya, kalau persepuluhan udah pasti 10%. Nah, kalau untuk kayak persembahan terpadu, itu aku biasanya 5% dari gaji, dari pendapatan, dan persembahan khusus itu aku ambil lagi 5% dari pendapatan. Jadi, yang aku kirim gitu ya, aku transfer ke gereja, itu 20%, betul, 20%. Kenapa? Dengan seperti itu, sebenarnya kita tuh udah nggak perlu lagi ngasih persembahan di setiap di setiap pertemuan ibadah, karena kita udah belajar sistematis, kita udah menyisihkan atau memberikan yang terbaik. Yang pertama, ini loh buat Tuhan, ini udah saya sisihkan ya, udah saya doakan, ini saya kasih gitu loh. Jadi kalau tinggal kayak kita mau ngasih persembahan untuk yang beberapa kali atau setiap kali pertemuan, itu juga nggak apa-apa, itu tergantung dari hati nurani kita gitu ya. Tetapi orang-orang muda sebenarnya belajarlah untuk memberikan persembahan yang sistematis buat Tuhan gitu. Oke. Kalau penasaran itu seperti apa, nanti kita ambil lagi channel lain. Itu. Amplop ya Kak? Tadi perinciannya. Kenapa? Yang amplop ya Kak? Enggak. Sambil baca di amplop gitu. Kalau Tommy sama Erlina kan planningnya yang lain, kalau aku planningnya yang lain juga. Oh gitu ya, oke. Berarti kalau Kak Rachel nih, kalau untuk Tuhan dia terperinci, tapi sisanya baru let it flow. Gitu. Let it flow. Salah juga sih sebenarnya. Oke, menarik banget nih, thank you banget nih buat teman-teman udah boleh membagi pengalaman, membagi informasi, membagi semua hal gitu ya mengenai persembahan dan perpuluhan ini. Sebenarnya kalau dari persembahan juga itu kan wujud cinta kasih kita kepada Tuhan gitu ya. Dan mengapa hanya 10% gitu, mungkin di satu sisi ada rencana-rencana yang Tuhan mau rencanakan gitu ya. Selain juga sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, itu juga sebagai pengingat bahwa apa yang kita dapatkan ini pada setiap bulannya itu merupakan berkat juga yang Tuhan curahkan bagi masing-masing kita gitu ya. Jadi jangan main-main, nanti untung kita cuma diminta 10%. Kalau Tuhan mintanya 90, kalian cuma pakainya 10% gimana ya? Kita langsung bilang, Tuhan main-main ini. Itu memang benar-benar butuh dirinciin itu kalau cuma 10% ya. Bertahan hidup ya kan istilahnya. Nah, itu cuma 10% gitu. Bahkan tadi ada komitmen lain pembelajaran buat kita dari Kak Rachel, persembahan terpadunya 5% lagi, terus kemudian khusus untuk jemaatnya 5% lagi. Jadi secara total Kak Rachel memberikan 20% dari penghasilan dia untuk pekerjaan atau pelayanan Tuhan. Itu menarik banget dan memang mungkin bisa kita contoh buat teman-teman semua ataupun teman-teman yang menyaksikan channel ini menjadi informasi baru gitu ya. Jadi ada pengalaman baru mengenai persembahan dan perpuluhan ini. Oke, sebelum tutup nih, ada ayat yang ingin dibagikan. Kira-kira ini boleh menjadi pengingat, penguat iman, ataupun menjadi penambah iman kerohanian kita ya. Aku ambil di Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bunyinya demikian. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu
tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu ya. Amin. Ayat ini menjadi pengingat untuk kita semua, supaya kita boleh mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih dari dalam keuangan, dalam pengaturan keuangan, selalu libatkan Tuhan gitu ya. Setelah kita menyisihkan bagian Tuhan, kita gunakan kepercayaan kita, hubungan kita dengan Tuhan untuk boleh memberkati sisa dari pendapatan kita untuk bisa menjadi kebutuhan kita setiap bulannya, gitu ya. Amin, menjadi berkat buat kita semua. Oke. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya pada saat ini, sudah boleh berdiskusi, berbagi informasi untuk kita semua, sehingga boleh menjadi berkat bagi kita semua maupun teman-teman yang sudah menyaksikan. Gitu ya. Terima kasih. Nanti kalau di-invite lagi, direspon ya. Gitu ya. Apalagi kalau tadi yang suka bagi-bagiin ke teman gitu ya, boleh lah ya. Yang pendapatannya tiap hari ya. Yang pendapatannya tiap hari. Oke. Thank you banget buat teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Oke, thank you juga Bang. Thank you. Ya, terhindar dari penyakit COVID, boleh terus Amin. Amin, amin. mengenai pekerjaan boleh terus bertahan, apalagi kan banyak pandemik yang kehilangan pekerjaan, boleh terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke. Sekarang penutupan nih dengan yel-yel kita, gitu ya. Kalau misalnya kayak tadi aku bilang Youth Lighthouse Podcast, teman-teman bilang Be Light, gitu ya. Oke, siap. Oke, sip. Oke, kita mulai. Youth Lighthouse Podcast. Be Light. Oke, thank you semuanya. Oke. Thank you. Thank you.